Tragedi polisi tembak polisi, AKP Dadang Iskandar sempat mengancam tembak polisi. Polres Solok Selatan diguncang tragedi. Peristiwa memilukan terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, yang mengakibatkan gugurnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Tragedi ini melibatkan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana. Kejadian tersebut berlangsung pada Jumat, 22 November tahun 2024, di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Penembakan ini dipicu oleh ketegangan internal yang memuncak setelah Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan pengungkapan kasus tambang ilegal. Hal ini diduga menimbulkan ketidakpuasan pada AKP Dadang Iskandar, yang kemudian melakukan tindakan nekat. Detik-detik penembakan Kompol Ulil Rianto. Insiden bermula di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono, Kompol Ulil Rianto tengah mengambil ponsel dari kendaraannya saat tersangka mendekat, dalam jarak dekat. AKP Dadang Iskandar melepaskan tembakan yang langsung menembus kepala korban. Peluru tersebut bahkan menembus mobil dan tembok di sekitar lokasi kejadian. Setelah melakukan penembakan, tersangka tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan aksinya dengan mendatangi rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Di sana, Dadang melepaskan beberapa tembakan yang mengenai kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur Kapolres. Beruntung, Kapolres berhasil diselamatkan oleh ajudannya, yang sigap membawa beliau ke ruang tengah. Ancaman dan penyerahan diri. Setelah penembakan, AKP Dadang Iskandar sempat mengancam polisi lainnya agar tidak menangkapnya. "Awas, kalau ada yang mau menangkap saya tembak," ujarnya, seperti disampaikan oleh Irjen Pol Purn Arif Wicaksono, Sekretaris Kompolnas RI. Namun, pada akhirnya Dadang menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat setelah situasi memanas. Ia kini menghadapi dakwaan berat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan pasal 351. Motif penembakan masih misterius. Hingga kini, motif dibalik tindakan nekat AKP Dadang Iskandar masih menjadi misteri. Ada dugaan bahwa kasus tambang galian C yang sebelumnya diungkap oleh korban memicu ketegangan di antara keduanya. Namun, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap alasan sebenarnya. Kerusakan akibat aksi brutal. Pemeriksaan di lokasi kejadian mengungkapkan kerusakan signifikan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan akibat tembakan. 3 peluru diketahui menembus kaca jendela kamar hingga mengenai tempat tidur. Beruntung, tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut. Kompolnas juga mencatat bahwa lokasi rumah dinas Kapolres sangat dekat dengan tempat kejadian perkara TKP pembunuhan, hanya berjarak 20-25 meter. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka mungkin merencanakan serangan lanjutan terhadap Kapolres. Kasus ini menjadi pengingat serius akan pentingnya menjaga profesionalisme dan stabilitas emosi di lingkungan kepolisian. Tindakan AKP Dadang Iskandar yang mencoreng citra institusi kepolisian ini sedang ditangani serius oleh pihak berwenang. Penyidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap motif sebenarnya serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.